Swastiastu, selamat sore. Nama saya Ari Ulangun. Jadi di sini saya akan menjelaskan kronologi dan alur permasalahan antara saya dan Dasar Analit atau motivasi Dwi ya. Jadi saya akan jelasin karena banyak yang bertanya, ini apa sih masalahnya dari awal kok sampai berkembang bla 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 bla. Jadi kita mulai dari video ini. Ini adalah awal masalah. Busan kan ada nak kerauhan tuh. Pasti yang ngemargiang, pasti yang fokus ngemargiang tuh ada nak kerauhan nak lo gitu. Wah, gitu kan kejut yang tuh. Nah, bodas kita mau genap tagih gitu. Mau genap tagih nih kone tagih itu salah hangan, nih kone salah. Jadi mau kejang pokoknya misi nengki, misi kasar, misi ngapluin gitu. Terus kita takonin tiang tasan. Napi kayu niki, becek-becek membawas nih. Bodas kita tiang kayun segahan gitu. Wah, nagi segahan tapi yo nengke gitu. Nah, bodas gitu karena segahan sih ado gitu, karena kuangan segahan abutlah kini yang tiang ampuro niki nak niki nak tenwenten segahan niki ampurayang niki nak segahan tenwenten kayun niki segahan nama ganti aja nasi beguleng gitu. Jeung maruk itu juga langsung nggih dados sampun jek halus langsung busana galak jek maro ganti segahan aja nasi biguling jek langsung halus langsung yo jek ilang mau medih yo kerauhan gitu. Nah pada situ bini yo kene Banten kone kuang gitu harus jangan kone Banten suci kone harus misi gitu sing tadi kone sing misi suci gitu. Nah terus gitu nah pangenggalan yo bede sautin tiang das ampuro niki nak tenwenten suci dados nih ke ganti titiang ya ben dak sino pejati tapi nih ke sarina 300 tali gitu dan dados napitan gitu. Oh nggih dados kelugrek gitu. Nah akhirnya ya ganti lantas ben dak sino pejati kalau sarin 300 tali gitu. Setelah itu saya ingin komen video ini tapi nggak bisa di Instagram karena komennya dibatasin. Jadi isa-isa buka Facebook, nah ketemulah postingan dia di Facebook Dasar Analit. Jadi di sana saya pengen komen juga, cuma sayangnya ada beberapa hal yang lebih menarik yang harus saya komen. Salah satunya dia melaporkan akun atau seseorang yang bernama Lesu karena menyebut dia Cai dan Nyai dari perkara nasi biguling itu. Saya komen di sana, isi komen saya seperti ini. Jadi komen saya dihapus, saya komen lagi, tetap komen yang sama dan dihapus. Jadi saya bikin postingan di Facebook bahwa saya pengen tahu itu kejadian di mana, saksinya siapa dan buktinya apa. Di blog di Facebook, saya meluncur ke Instagram, saya sebut dia Cai, hey Cai, seperti inilah. Saya sebut, saya di mana ini kejadiannya, begitulah intinya. Dan dari sana berdebatlah. Beberapa perdebatan seperti inilah. Jadi ada akun polisi yang menyebut saya itu gay. Ada akun polisi yang membela dia, nanteng netizen dan saya, ayo ke Polda bla bla bla. Saya bisa buktiin itu punya dia. Sebentar saya lampirin buktinya ya. Nah, dan ini chat atau DM dari Tegar Saputra ke Dela. Kalian bisa tebak pemilik akun Tegar Saputra ini siapa. Saya nggak usah nunjukin email HP-nya, nomor HP-nya atau apa. Dari sini kalian tebak siapakah yang manggil Dela Wi dan minta maaf. Oh, Dela ini mantannya Tegar Saputra dong. Coba tebak siapakah Tegar Saputra itu. Saya bisa simpulin itu Dasar Analit. Jadi kamu ketahuan. Setelah itu saya ditantang bertemu sama dia. Ditantang bertemu, dia nanya alamat saya di mana, katanya dia mau nyamperin saya dan dia bilang kejauhan. Baru saya kasih tahu alamat saya di Singaraja. Saya bilang ke dia, kamu kirim alamatmu, saya deh yang ke sana untuk ketemu langsung. Karena dia bilang kan, kamu beraninya keluar-keluar di sosmed atau ketemu langsung gimana ya gitu. Pokoknya dia nantang di sana kesejatian saya sebagai pria. Oke. Ketika dia kirim alamat, saya samperin. Pokoknya dia bilang di DM, dia bilang nanti ketemu di tempat kopi saya.
Jadi saya ada pasraman, ada tempat kopinya, kamu bisa pesan menu apa aja, begitulah kira-kira. Dan cek dan recheck itu bukan tempat kopinya dia. Ini buktinya ya. Oke, setelah itu kemudian perdebatan akan dimulai setelah saya sampai di sana. Saya ke sana sama istri dan dia di sana sama seseorang yang bernama Ray. Jadi saya sama istri saya ke sana, kemudian sebelum debat dimulai dia malah bilang, ini untung saya nggak libatin ormas dan aparat, begitu loh katanya dia. Malah saya bahas juga di video debat itu kan. Kemudian debat dimulai, saya tanya, itu saksinya siapa, yang kerauhan minta nasi beguling itu siapa, terus sulinggihnya siapa, dokumentasinya siapa. Dia nggak bisa jawab apapun dan oke, saat itu saya pancing dia ke arah emosi dan akhirnya dia kena. Jadi dia bikin klarifikasi ulang antara konten yang dia bikin segehan nasi beguling, konten debat sama saya, terus konten klarifikasinya dia tuh kejadiannya beda semua penjelasannya. Semuanya beda. Jadi saya cari ide naringsir. Saya nanya, apakah bisa segehan diganti pakai nasi beguling? Ya bisa. Saya cari PHDI. Saya datengin PHDI di podcast bersama Jack Bali saat itu. Saya juga ngundang dia tapi dia nggak mau datang. Terus untuk nanya, apakah dari sudut pandang PHDI itu bisa segehan diganti dipakai nasi beguling atau Banten Suci diganti pakai Kejati 300.000 asalkan semakin banyak sesarinya semakin halus yang kerauhan? Bisa. Nggak bisa, itu malah dibilang penistaan agama, penistaan simbol agama. Sayang nih nak segahan tan wentan kayun nih ke segahan sama ganti aja nasi beguling gitu. Jeng maruk itu jeng langsung nggih dado sampun jeng halus langsung busana galak jeng maruk ganti segahan aja nasi beguling jeng langsung halus langsung yo jeng ilang mau medih yo kerauhan ganti dengan nasi beguling yan ali lane segahan punika sego nasi ya benar beguling namun pertanyaan dit yang diblontar napi mungah nih ke nah kengken mantra nasi begulingan nah kan ini perlu dipertanyakan ya seperti apakah itu simo kalau itu memang simo dreste pasti ada aturannya beredika beriatnya. Nah ketika aturan main itu dilanggar, nah ini akan menjadi penistaan budaya, penistaan nilai-nilai simbol. Kan ini yang bahaya nanti. Ya kan sampai saat ini ya kita juga sudah koordinasi dengan PHDI dan termasuk lembaga-lembaga pemegang kebijakan tentang masalah budaya agama belum menemukan mantra tentang masalah nasi beguling. Permasalahannya sekarang, saya berharap dia stop di sana dan minta maaf, tapi dia malah nyerang bapak saya, fitnah bapak saya. Saya bertemu seseorang yang bernama Dela, yang bisa dibilang mantannya dia. Cuma selfie kok sama Dela, terus bikin story. Tiba-tiba dia panik kan, dia datang ke tempatnya Dela dan terjadilah tragedi yang pura-pura lemas gara-gara minum air mineral di mobil itu. Ini videonya, mungkin yang buat yang nggak tahu ini videonya. Kamu kok macam begini aneh-aneh coba Apa tempat minum? Apa minum? Ada yang di BNN. Ya udah untuk masukin kita bawa ke rumah sakit aja. Saya antar aja, nggak usah tanya mau minum apa. Kita tanya di rumah sakit apa yang diminum. Tahu katanya. Lariin ke rumah sakit. ini ada keluarganya nak ini Gitu loh. Iya, ini yang keluarganya. Saya ada Pak. Kita bawa nih ke rumah sakit kalau emang dia minum aja langsung. Ya. Ri, kamu jamin ya dia minum sesuatu ya? Tadi minum air aja, aku nggak tahu lagi ya, soalnya dia mau Saksinya ngamuk. kamu ya, aku gini ya. Aku udah ikuti tingkah kalian berdua kan, kalian bersandiwara terus ya. Aku nggak ikutan ya, aku kan ikut ngerekam buat siapa podcast yang aja. diajak bermasalah ini Enggak saya Pak. Masalah saya beda. Kalau masalah yang bunuh-bunuh diri gini saya enggak nggak ada ada kaitannya. apa masalah awalnya nih Jadi Dia- masalah dia ada- awalnya dia yang orang yang bahas segahan babi guling itu loh. Nah, ketika dia senang sekali sih ada aja mau dibawa ke rumah sakit mana Yang paling dekat aja. ini jalan apa namanya nih klinik Petanu ya klinik Petanu ya kenapa Oh, yang klinik 24 jam. iya kamu diajak ke rumah sakit sekarang. Sekarang aku ajak ke rumah sakit. jadi saat itu dia datang ke tempat Dela, dia nangis bilang,
dia lah mengkhianati dia lah atau apalah. Sampai akhirnya dia datang sama Ray, dan si Ray itu nelpon neneknya Dela dan bilang kalau tolong Jeronya lemas minum sesuatu di mobil. Kita satu kompleks samperin dan saya sendiri yang antar ke sana lah, sama Dela, sama neneknya Dela, sama tuan rumah kos. Dan sampai di rumah sakit nggak terjadi apa-apa, nggak minum apa-apa, saya air mineral. Jadi ya kalian cek dan dicek sendiri lah. Setelah itu dia bawa nama-nama Polda dan bilang saya udah dilaporin di Polda, Dela dilaporin di Polda, dengan caption juga katanya ada petugas di Polda bilang, "Dik Jero sabar, biarkan kami para aparat yang membungkam mulut-mulut mereka." Begitulah kira-kira, mungkin saya salah ya. Saya akan lampirkan screenshotnya. Kocak sih. Saya ke Polda langsung. Saya tanya, apakah ada laporan? Enggak. Apakah pernah ada aparat bilang seperti itu? Enggak ada, itu hoak. Bisa-bisanya lo bikin hoak menyangkut Polda. Kemudian dia nyatet nama PHDI Tabanan, katanya ojok-ojok ada orang Singaraja datang ke PHDI Tabanan dan menanyakan status kepemangkuannya. Kalau nggak salah itu disebutnya guru tontra atau siapa. Saya langsung cari guru tontra besoknya. Hoak, nggak pernah ada statement dari guru tontra seperti itu, nggak ada statement dari PHDI seperti itu. Saya punya buktinya. Gini guru, jadi kemarin salah satu akun kan memposting nama guru di mana isi redaksinya itu saya ditelepon sama PHDI Kediri dan ada namanya juga di sana, ada disebut guru tontre kan begitu, bahwa ada orang dari Singaraja menjog-jog datang ke kantor PHDI Tabanan untuk menanyakan statusnya dia, terus atau apalah di kepemangkuan, sama dibilang di sana PHDI berstatement bahwa kamu urusi urusanmu di Singaraja, jangan kamu urusi kepercayaan kami di sini, kan begitu. Nah, untuk meluruskan itu, guru dia yang bertanya ke guru, tapi benar itu, maksudnya benar guru atau PHDI Kediri atau Tabanan mengeluarkan statement seperti itu? Dan siapa nih orang Singaraja yang datang ke kantor PHDI ini? Nah, 2 hari lalu kalau nggak salah dibilang. Ya, begini nah. Yang benar itu tidak benar gitu. Oh, yang benar itu tidak benar. Yang benar sepertemuan itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Apa sebab? Yang paling konyol ini, dia bilang itu tradisi saya di Tabanan. Maksudnya tradisi yang dimaksud tuh ganti segahan pakai nasi beguling, terus uang 300.000 itu katanya tradisi dia di Tabanan, di tempatnya dia. Terus di komen sama orang Singaraja, kamu urus-urus aja sendiri tuh, tradisimu gitu kan. Saya chat Jero Bendesinya dia. Saya tanya, apakah benar di Pandak Gede ada tradisi seperti itu? Nggak ada. Jawabannya, nggak ada. Saya lampirin buktinya. Nggak ada. Dan saya juga tanya, bagaimana status kepewintenannya dia sebagai dasaran? Apakah dari adat pernah ada upasaksi dia mewinten atau apa, sampai emput di mana-mana ujar kentu dari adat? Jawab, enggak ada upasaksi dari adat secara formal karena tidak pernah diundang atau tidak pernah ada penguleman untuk pewintenannya dia. Itu loh. Lalu ibaratnya ini nasi beguling. Jadi nasi beguling ini ditaruh di atas canang. Gitu, ditaruh di atas canang. Lalu di atasnya lagi ada darah juga, darah dari celeng gitu. Nah, darah dari babi ada di sana, darah dari ayam juga ada di sana. Itu sebagai pesilur atau pengganti daripada ajengan itu. Dan saya yang melihat langsung, antara percaya atau tidak kembali kepada yang bersangkutan. Silahkan tanyakan, ini kan tradisi saya yang di Tabanan. Kenapa kok yang mengomentari orang dari Singaraja gitu loh? Kan aneh. Yang mengomentari orang dari Singaraja, lalu itu tradisi saya di sini, keyakinan saya di sini. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh melecehkan keyakinan. Saya tidak melecehkan keyakinan, malah dia yang melecehkan keyakinan kita di Tabanan gitu loh. Termasuk keyakinan saya yang dia ragukan gitu loh. Sekarang saya tanya ke semuanya,
apakah orang yang pewinternanya nggak disaksiin sama adat sebagai dasar atau sebagai juru mangku bisa diakui sah, secara sah itu bahwa dia tuh miring, bahwa dia tuh sudah mewinten dan berhak mengikut upacara? Saya tanya, tolong jelaskan ke saya yang paham. Kemudian dia berkilah dan tidak mau menyelesaikan masalah. Karena apa? Saya yakin dia nggak punya data untuk membantah semuanya. Sekarang gini aja, saya sudah jelasin sekarang dari A sampai Z kenapa saya nyerang dia, kenapa saya selalu mencari cara biar dia mau keluar dan menjelaskan semuanya. Karena itu dia nyerang orang tua saya, dia meremehkan apa yang saya percayai sakral, dia terlalu banyak berbohong, menurut saya berbohong, akun palsu lah, nyatut nama PHDI, nyatut nama Polda lah, itu sebuah kebohongan bagi saya. Kalau dia yakin itu kebenaran, tolong sampaikan ke orang-orang yang ngefans sama Dasaran Alit, sampaikan ke idolamu. Buktikan semua omongan Ari Ulangun, buktikan semua tuduhan Ari Ulangun, dan apa yang diposting Ari Ulangun itu adalah sebuah kebohongan. Bisa nggak? Saya siap bertemu idola kalian dimanapun, saya siap ketemu Dasaran Alit dimanapun dan kapanpun. Meskipun saya harus mediasi, meskipun saya harus diskusi lagi dengan dia di rumahnya dia sendiri, saya nggak takut. Kita yang paham, kita sendiri yang paham tradisi kita sendiri yang paham tentang apa yang harus kita jaga. Tapi kita sendiri yang merusak bagaimana? Kapal lebih cepat tenggelam ketika ada bocor dari dalam, bukan karena ombak gede di luar, bro. Itu aja. Dan ketika saya dibilang menghina orang suci, suci di mana? Saya tanya, pewinternanya sudah disasiin adat? Kan belum, sucinya di mana? Dia bilang berguru sama alam semesta. Gimana kalau orang gila yang berguru di alam semesta dan mengaku dia orang suci? Apa kalian bisa menerimanya? Kalau skema ini kalian terima? Sekali lagi saya sampaikan, siapapun yang ngefans sama Dasaran Alit, sampaikan ke dia, Ari Ulangun berani ketemu kamu dimanapun, dan dimanapun kamu siap, sekalipun itu di rumahmu. Tolong buktiin semua perkataan Ari Ulangun itu, semua yang diposting Ari Ulangun itu hoax. Tolong buktiin.